jasa kedua dari Taiwan, sekalian dia memberikan jaminan kerja. Nah, kerja ini bukan kerja yang kita ngomong kerja kasar. Kita dididik justru 2 tahun itu dididik ilmu-ilmu manajemen dari suatu usaha. Contoh teknik sipil, kita bakal dididik ilmu teknik sipil yang 4 tahun itu yang sulit. Dia cuma didik 2 tahun teknik sipil, tapi ilmu-ilmu manajemen dalam teknik sipil, mungkin bagian quality control, bagian kesehatan kontrol, keamanan kontrol, atau apa itu saja yang diajarin. Jadi memang masih dalam satu rumput, tapi dia nggak ngajar terlalu berat. Nah, setelah tamat kita akan diarahkan sebagai, mungkin di dalam perusahaan itu sebagai operator, monitoring yang bukan bekerja sebagai buruh kasar. Itu yang keren. Nah, dan kita magang 2 tahun itu kita digaji. Itu digaji dengan gaji lokal sana, kurang lebih 15 juta sampai 20 juta. Ini yang 1 bulan. Jadi ini yang bagus. Jadi program intens ini sebenarnya yang bisa ikut program intens itu ada, bisa ngomong 2 macam, 3 macam. Satu, kita bisa kolaborasi 2+2, atau umpamanya teknik industri punya 2+2 sama teknik industri Taiwan kolaborasi, boleh. Satu, nanti dapat 2 degree. Atau yang sudah tamat S1 mau mendapatkan ijazah kedua lagi dalam jurusan yang berbeda, 2 tahun dia belajar. Sama-sama S1. Ya, sama-sama S1, namanya post bachelor, mengulang S1 dengan keahlian beda. Nah, atau kita mau lanjut ke master degree. Nah, tinggal pilih-pilih. Kalau lanjut ke master degree mungkin lebih capek, kalau ke S1 lagi mengulang kan lebih gampang, atau bagaimana, terserah. Jadi ada konsepnya begitu. Nah, kebutuhan bahasa asingnya pun tidak terlalu berat. Dia memakai bahasa Inggris. Nah, Inggris yang dia minta itu IELTS. Kalau IELTS itu cuma 4. Orang kalau mau kuliah itu IELTS-nya 5,5, 6, 5, 7 ya. Aku nggak tahu berapa. Tapi setahu saya IELTS itu harus di atas 5 baru bisa kuliah ke yang memakai bahasa Inggris. Nah, ini kuliah cuma butuh IELTS 4 saja, atau TOEFL 460. 460 itu rendah sekali, bukan 550. Itu bisa mengikuti program ini. Ya. Ini udah bisa mengikuti program yang namanya program intens, kurang lebih begitu, Pak Prof. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita ambil, karena rugi di kita apa? Karena kita semua dibayarin, terus rugi kita apa gitu? Kenapa kamu nggak mau? Justru saya harus tanya baik. Kenapa Anda nggak mau? Kenapa Anda galau? Uang semua dibayar kok. Terus galaunya apa? Nggak maunya apa? Sudah dikasih sekolah gratis, dibayarin sekolah, masih dikasih lagi pekerjaan dengan gaji belasan juta, 15 sampai 20 juta. Jadi apa yang harus kita galau di dalam program ini? Ya, kurang lebih begitu. Jadi ini yang bisa saya tambahkan. Ya. Jadi saya ingat ini kemarin itu ada respon, Pak, jangan-jangan nanti seperti di Jerman. Nah, di Jerman itu kita katanya magang, katanya bekerja, kemudian bahkan tidak dapat ini dan itu. Saya bilang, wah, iya ya, bisa juga itu kita dikerjain dalam tanda petik gitu ya. Nah, kalau Anda ngomong dengan Jerman berarti bisa dikatakan salah kaprah semua. Karena kami bukan memanggil orang untuk bekerja ke Taiwan, tidak ada hubungan dengan kerja. Kita manggil dia untuk kuliah. Kan 2+2, 2 tahun. Jadi kita tidak ada ngomong kerja. Yang kita ngomong kerja ini, magang ini, setelah tamat kita bekerja. Kita harus pelayanan, karena beasiswa kita dibayarin oleh perusahaan. Contoh ya, Mas Pion membiayain anak-anak untuk kuliah. Habis itu anak-anak pergi bekerja di Mas Pion. Gitu. Jadi tidak ada yang Jerman. Jerman itu kan program buruh sebenarnya. Kita bisa ngomong buruh. Buruh itu maksudnya gini, dia bekerja dengan tidak sesuai jurusan. Justru yang Jerman itu yang nggak salah. Yang salah itu orang tengahnya sama dosen yang menawarkan itu. Karena dosen yang menawarkan itu udah tahu dia ke sana bekerja sebagai buruh kasar. Kenapa Anda masukin dalam kategori praktek sekolah? Nah, itu kan yang salah si Pak dosen yang menawarkan sama si agent. Jadi menurut saya begitu. Nah, program kita tidak ajak dia bekerja. Kita ajak dia setelah tamat, dia pelayanan di perusahaan, karena perusahaan yang bayarin dia punya pembiayaan selama 2 tahun di Taiwan. Jadi beda. Dan dia bekerja, maaf ya, karena saya rasa kita lebih baik dekat dengan Taiwan daripada
lain daripada negara bule apa Jepang atau lain-lain. Saya merasa saya anti Jepang, anti Korea, dan anti Jerman. Kenapa? Karena kalau Jerman dia mempergunakan kita sebagai buruh. Jadi kalau bahasa kasar kita dipanggil untuk jadi babu. Di Jepang juga banyak sekali, saya rasa anak-anak Pak Prof juga pingin ke Jepang. Kenapa? Pasti ngomongnya bekerja. Berarti kamu mikirnya semua mau jadi buruh, mau jadi babu di negara orang. Nah kalau Taiwan dia tidak menjadikan kita babu, dia justru memanggil kita untuk ikut pendidikan dia kuliah, terus dia menjadikan kita sebagai seorang manajemen, bukan buruh. Dia karena kita sudah intelektual, yang namanya kita diajak kuliah S1, S2 itu berarti kita dididik sebagai intelektual ya. Yang namanya intelektual mungkin tidak perlu dijelaskan lagi Pak Prof. Intelektual artinya kamu bukan babu, kamu bukan buruh, titik. Ya, jadi kita dijadikan tenaga manajemen atau ya SPV, supervisor atau pengawas, kurang lebih begitu. Karena dia tidak mendidik kita jadi seorang buruh, karena dia sekolahkan kita. Yang namanya cuma di Indonesia yang lucu, anak S1 jadi buruh di contoh di Mas Pion, sama bekerja dengan anak SMP yang di pabriknya. Nah itu saya nggak tahu, itu berarti memang kegagalan kita dalam mendidik anak-anak. Kenapa kita sudah didik sarjana kok dia bekerjanya jadi jaga mall, jaga di Matahari, itu kan nggak cocok. Masa anak S1 jaga toko baju Matahari. Nah beda dengan Taiwan, kamu kuliah sarjana berarti ini porsimu untuk bekerja. Nah, beda lagi dengan Jerman, itu kita diundang ke sana untuk mengisi hari-hari kita sebagai bekerja kasar di Jerman. Tapi sama si pihak kampus dibilang itu apa praktek. Nah, itu kan salahnya kampus yang ngomong itu praktek, Pak. Sama salah si orang agensi Jerman yang mengatakan bahwa itu pergi praktek mereka. Itu karena salah semua, Pak. Beda. Beda ya. Beda, karena jadi ini sempat viral ya, sempat viral dan benar, menjadi saya juga dengar program yang jadi kita ragu-ragu. Kalau saya sih pengalaman di Taiwan, saya ceritakan dulu lain kalau di Taiwan. ya. Saya ini datang ke sana ke universitas, itu tidurnya itu di hotelnya universitas. Iya, makanya. Terus anak-anak yang magang itu di industrinya universitas. Iya. Karena mereka 3-in-1 rata-rata. Jadi Iya. ada kampus, ada industri atau jasa, terus ada Itu program kuliah juga. ya itu juga. Iya. Nah, kalau kami tidurnya kalau kami tidak ada hubungan dengan industri. Jadi programnya intens ini hubungannya dengan kampus. Industri mensponsor mahasiswa itu. Nah, mahasiswa itu nanti tamat baru pergi ke industri. Nah, cuma di dalam magangnya saja ya. Iya, magangnya. Prakteknya saja. Iya, prakteknya ke sana, Tapi Pak. yang biayanya industri atau dari lembaga? Untuk apa, biaya apa? Untuk yang tadi tuh di Intens ini. Intens ini tadi saya ngomong, Intens ini adalah program kolaborasi antara pemerintah Taiwan, apa yang kita nama itu Ministry of Education, dan kampus dan industri, Pak, perusahaan. Jadi itu segitiga, Mas, segitiga. Jadi tanya pembiayaan, 3 pihak biayain, industri membiaya biaya hidupnya kita, si pemerintah bayar biaya sekolah, si sekolah mendidik anak-anak gitu. Ini kan yang jadi pusing sekarang ini kepala sekolah SMK kejuruan. Ini kan wajib memagangkan. Nah, Oke. maka saya juga ini mau mensasar punya saya sendiri yang 14 itu juga lebih cenderung untuk yang SLTA. Itu Oke. bagaimana peluang-peluangnya? Kalau untuk intens ini maaf, dia bukan mendidik orang untuk menjadi buruh atau tenaga lapisan bawah, tidak. Intens ini mendidik orang untuk menjadi tenaga pengawas, supervisor ke atas. Jadi dia memilih justru sudah sarjana. Dia tidak memilih untuk yang kayak SMA, SMK gitu, dia tidak memilih. Jadi ini program yang memang sudah dewasa banget, di training lagi selama 2 tahun, terus dipekerjakan di sebuah perusahaan sebagai tenaga profesional, bukan itu. Nah, kalau SMK berarti dia tidak masuk di dalam program intens, berarti dia pakai program biasa, Pak. Jadi tamat, apply beasiswa di kayak kita sekarang dengan Chaoyang. Anda bisa apply beasiswa di Chaoyang. Biasa dia kasih free SPP, asramanya bayar, tapi semua bayar, tiket bayar dan lain-lain.
beda sama Intes, hampir semua di handle. ini. Nah ini memang perbedaan. Nah ini memang beda. Nah makanya kalau memang Pak ingin memakai program intens untuk anak-anak Pak, ya kita justru arah yang nggak usah cepat pergi ke Taiwan, justru tamat kamu harus masuk di kampus saya ya. Nanti setelah semester 4 kamu berangkat ke Taiwan gratis sampai dibelikan tiket. Justru sekolahnya Pak tetap jalan, Taiwan jalan, anak-anak juga senang. Jadi semua senang. Ini yang para rektor juga, wah kalau begitu kita nggak terpengaruh. Gitu. Tidak, jadi program kami ini tidak merebut anak-anak SMA bersaing dengan kampus di Indonesia. Kami justru kolaps bersama, kolaborasi. Oke, kamu justru seperti sekarang yang terjadi di Ubaya, ITATS. Nah, anak-anak itu berangkat, tetap dia bayar SPP di sini. Jadi selama 4 tahun SPP itu jalan. Makanya jadi tidak ada kekurangan biaya, malahan menambah kelebihan. Ya. Kan biasanya kan mereka yang bayar, terus mereka dibebaskan. Ya, kalau program biasa 2+2 itu biasa bayar berdua. Biasa siswanya harus bayar yang di Indonesia, harus bayar di luar negeri. Nah, dengan program intens ini, kalau kita 2+2, yang Taiwan yang nggak usah bayar, yang Indonesia tetap bayar sampai 4 tahun lunas. Jadi kan di Indonesia nggak ada kerugian apa-apa, malahan keuntungannya plus-plus. Nah, anak lebih nggak rugi karena anak waktu pergi ke Taiwan dia bekerja, dia masih punya duit untuk bayar SPP-nya di sini. Jadi lebih enak, orang tua nggak usah bayar karena dia bisa bayarin biaya SPP yang di Indonesia untuk menghabiskan 4 tahun. Bukan begitu Pak Prof? Wah iya, makanya ini saya enak. Biasa. Iya, jadi anak SMA-nya Pak Prof diarahkan dulu di kampusnya dengan jurusan yang intens kayak teknik sipil, teknik industri, komputer atau apa. Nanti abis itu semester kelima mereka kita berangkatkan. Ini saya kan punya program studi itu teknik informatika, teknik mesin, teknik industri, teknik DKV desain komunikasi visual, kemudian dengan teknologi yang kesehatan ya, itu laboratorium medik ya. Dulu itu juga pernah dapat tawaran karena di Taiwan katanya 4 tahun alat-alat itu harus dipindahkan, harus diganti. Nah itu kita mau ya, terus mereka tapi sifatnya hibah. Nah, kita ngurus juga, kalau ngurus jangan di Jakarta tapi ngurusnya di Semarang karena urusan itu lebih mudah kita. Semacam-macam gitu. Mungkin pengalaman itu juga ada apa enggak ya yang dalam bentuk hibah untuk perguruan tinggi yang sifatnya yang sudah nggak kepake lah gitu. Kalau ada mestinya ada, tapi saya sampai saat ini belum pernah punya pengalaman hal itu dan juga belum pernah dengar masalah itu. Ya, karena jadi dulu saya kami paham. waktu mau berangkat ketika diundang TETO itu diberi briefing khusus oleh kementerian. Nanti di sana itu akan dapat bantuan itu yaitu alat-alat kesehatan yang sudah 4 tahun itu harus diganti kemudian dibawa ke Indonesia, tapi nanti sifatnya hibah. Itu harus ke migrasi, harus ini ya, pokoknya ruwet lah ini, tapi ya bisa kalau ditemukan. Kembali lagi intinya kesimpulannya bahwa program TITO ini ada 4 catatan buat saya. Pertama, ini adalah program yang kolaborasi pemerintah resmi Taiwan, dan pemerintah Indonesia. Ya, makanya Pak Hari tahu. Nah, makanya Pak Hari yang staf khusus Menteri itu adalah termasuk bagian dari desain itu. Kedua adalah semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia dan Taiwan. Benar. Dan ini yang tahun ini adalah untuk pemerintah Taiwan yang menanggung. Terus kemudian ketiga, mereka adalah enrollment-nya bukan dari orang yang SMA atau SMK, tapi yang sedang masuk di S1. Sedang kuliah atau yang sudah tamat. Jadi kita atau cari sudah tamat. Ya, ke S2 untuk yang atau sudah tamat adalah bisa mengambil sarjana kedua, atau upgrade lagi ke masternya. Benar maksudnya gitu Pak. Yang terakhir adalah setelah mereka lulus dipersilahkan apakah dia terus bekerja di sana. Kalau bekerja di sana
termasuk mungkin kalau untuk sudah berkeluarga juga bisa dihitung di sana keluarga ya. Nah, ini nih 4 catatan ini buat saya yang menggembirakan karena apa? Dengan persyaratan-persyaratan yang tadi Ya. lebih lunak ya, Lebih TOEFL-nya hanya lunak. 400. Iya, ya. di bawah standar. Di bawah standar. Iya. Jadi saya rasa bukan satu masalah besar untuk semua rakyat Indonesia kalau dia pingin. Dan saya yang paling keren, menurut Pak Prof ini tanya, apa hasilnya saya pergi ke sana? Apakah cuma dapat uang? Nanti kita nggak dapat apa? Sebenarnya hasilnya justru setelah kita selesai belajar melakukan hal itu, justru saya merasa kita pulang kita lebih bisa menghadapi yang katanya 2024 Indonesia emas. Karena kenapa? Kita waktu selama 2 tahun di Taiwan, 2-3 tahun di Taiwan itu kita akan mendapatkan bahasa Mandarin yang bagus, kita akan mendapatkan bahasa Inggris, terus kita akan mendapatkan pengalaman kerja karena kita kan setelah tamat disuruh bekerja dulu, pelayanan. Jadi kita pulang sudah memiliki pengalaman kerja 1 tahun sampai 2 tahun, sudah memiliki bahasa asing, pengabdian, ya, tapi dibayar gaji kan normal. kami ini kan punya tradisi seperti itu. Ya, pengabdian atau pelayanan biasa dia. Jadi kami kan lulus pesantren. Nah itu 1 tahun harus pengabdian atau pelayanan pesantren di situ 1 tahun. Ya, tapi nggak digaji. Ini digaji sampai 20 juta. Jadi digaji 20 juta iya, 1 bulan. Iya, per bulan. Wow. Ya, jadi luar biasa. Jadi makanya kita akan dapat uang, ya, dapat ijazah, dapat ilmu ya, dapat uang, dapat ilmu, dapat pengalaman kerja, dapat bahasa asing. Jadi kita pulang ke Indonesia itu adalah suatu yang luar biasa. Kita membawa banyak sekali keberhasilan. Nah, bergunakah bahasa asing itu? Bergunakah bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Saya rasa sih bahasa Inggris, bahasa Mandarin sangat berguna sekali karena di dunia internasional di mana banyak perusahaan asing dari China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia mau datang ke Indonesia buka perusahaan-perusahaan pabrik apa itu, maka dibutuhkanlah bahasa asing itu. Kalau negara kita nggak mau membuka diri ya kita juga nggak butuh bahasa asing karena sekarang Indonesia membuka diri, mengajak begitu banyak investor ya yang kita benci punya orang yang namanya Pak Luhut itu, dia narik begitu banyak investor. Nah dengan begitu banyak investor kita ngamuk-ngamuk bahwa kenapa kita kok bawa orang mereka datang. Bukan mereka bawa, seandainya kita punya keahlian itu mereka nggak butuh orang itu. Masalahnya kita nggak punya. Ya jadi ya terpaksa dia harus bawa. Seperti yang kita ngomong, kalau saya mau bangun rumah di Balikpapan, saya akan pakai mandornya saya dari Surabaya. Saya nggak mungkin sampai di Balikpapan duduk baru tulis dicari mandor, dicari tukang. Kapan selesai kan saya harus bawa dari Surabaya, saya punya tukang dan mandor untuk bekerja di Balikpapan, bangun saya punya ruko atau saya punya rumah, bukan begitu Pak. Nah tapi setelah mereka pulang kita yang harus terima tangan, kita ya. Nah kalau kita nggak siap, cuma tamatan biasa, bahasa Inggris kagok-kagok nggak iso, bahasa Mandarin nggak iso, terus mau gaji yang 10 juta 12 juta, yang mana masuk di akal Pak Prof. Ya nganggur saja, sekolahnya aja nggak jelas, terus maunya dijelas. Bagaimana caranya? Sekolah nggak jelas mau gaji jelas, itu kan tidak masuk di akal gitu Pak. Nah, saya punya responnya begini. Memang dari aspek politik ya, ini ada yang mencurigai, semacam hal biasa. Yang tadi disebut juga tadi itu. Dan dulu Pak Jokowi sering kali bisnis sama orang Taiwan macam-macam. Namanya bisnis kan dengan siapapun kan boleh. Nah, kandungan politiknya kan tidak ada yang seperti itu. Saya rasa justru nggak berpolitik karena gini. Kalau kita ngomong pakai negara ya, dari negara China itu dia bingung berbisnis. Kalau kamu rasa bisnis salah satu politik ya up to you. Nah justru yang berpolitik itulah adalah negara Western bule, Amerika. Contoh kita ngomong si Elon Musk, dia cuma bawa 2 triliun aja presiden mau ketemu, itu artinya politik Pak. Kita bisa lihat satu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kita ngomong aja merek lah. Ulin pernah ketemu sama presiden nggak? Ulin sudah di sini sudah berapa triliun dia invest.
Oppo ada ketemu nggak? Oppo sudah berapa pabriknya besar sekali di Cikarang. Nah mereka ada ketemu presiden? Tidak. Kenapa? Dia nggak bermain politik. Masa cuma 2 triliun? Saya justru malu sekali presiden saya menyambut si bule yang nggak jelas itu cuma kasih kita 2 triliun disambut oleh presiden dan dipromosi. Apa makna dari itu Pak? Cuma 2 tetok loh Pak. Apple datang ke sini cuma bikin sekolah edukasi training center, tok training center. Saya juga punya training center, tok dijemput sama presiden. Itu artinya presiden kita jatuh Pak, ranknya jatuh. Dia bawa berapa ratus triliun. Ya mendingan kamu jemput aja Dewi Sandra, pergi lihat dia lo punya 300 triliun. Benar nggak Pak? Ya, mendingan kamu urus Dewi Sandra, dia punya 300 triliun loh, daripada ngurus 2 triliun. Apa itu 2 triliun? Malu-maluin. Menurut saya sebagai kepala negara Pak Jokowi sambut 2 triliun punya Elon Musk itu memalukan, paling malu di dalam sejarah Indonesia. Dan kita clear cara politik ya. Iya. Nah kita itu kenapa? Karena mereka bermain politik. Benar nggak Pak? Betul, Menurut betul. Pak harus jemput 2 T? Makanya itu Mending saya saya malu jemput. itu. Saya Iya. Minta sama Dewi Sandra 2 T sudah cukup. Dia kan punya 300 T, kasih 2 T saja. Disebut sama 2 menteri Pak Presiden. Iya, sama turun Menko. ngapain? Itu kita sudah Elon Musk aja nggak promosi. berani sewa 1 camping sky. Memang saya nggak dengar ke Elon Musk waktu di Bali dia sewa 1 hotel camping sky itu untuk dirinya sendiri. Nggak, lebih hebat penyanyi itu dia bisa sewa satu hotel untuk dia tidur seorang diri. Lah ya makanya kerek gitu kok. Malu. Saya cari tahu terus apakah si Elon Musk itu ada sewa satu hotel untuk keamanan dia. Ternyata tidak Pak. Katanya juga Ternyata juga kerek kok orang. karena apa? Ketika ditanya soal bayar pajak, oke, hitungannya gimana? Kalau 20 juta misalnya dia naikkan 22%, lalu 2% itu bayar pajak. Ya mereka sendiri yang bayar. Jadi saya rasa tidak Pak. Jadi justru karena politik lah yang merusak program kita. Kenapa bisa kena dari negara China, investor dari Cina yang sering kena? Karena kita mempunyai sejarah yang kelam, yang itu kita ngomong komunis. Nah ini yang dijadikan bahan politik. Tapi sebenarnya kalau seandainya si China itu dia bukan negara komunis, nggak bakal digoreng Pak. Jadi gorengan itu karena bukan salah orangnya, bukan salah investasinya, salah partainya. Saya untuk membersihkan kotoran di otak mereka itu saya katakan begini. Saya kan sering ke sana, sahabat saya di sana itu fisiknya memang Mandarin, tapi otak hatinya itu sama dengan kita, sama dengan Amerika, ya, sama dengan itu. Jadi demokrasinya luar biasa, HAM-nya luar biasa. Dan tahu nggak, cabang NU di Taiwan itu ada Ansor, ada IGNU, itu lengkap di sana karena mereka dengan kita yang biasa kesama kita. Makanya saya rasa kalau orang masih berpikir gitu berarti otaknya itu masih tertinggal di tahun 60. Berarti kamu masih tertinggal di zaman Soekarno ya. Ya sudahlah Anda ke laut aja, tenggelam sana dimakan hiu. Ya, sekarang udah dunia zaman berapa gitu ya. Sekarang negara-negara yang miskin aja, negara-negara Timur Tengah dibantu oleh siapa? Amerika, apakah Anda pernah dengar Amerika bantu negara-negara Timur Tengah? Siapa? Anda bisa nggak tuliskan absen. Tapi kita bisa lihat si China bantu berapa banyak negara-negara Timur Tengah yang dia bantu untuk hidup kembali. Contoh Pakistan dibantu untuk mendirikan kembali negara yang sudah hancur, Afghanistan, Iran dibantu untuk mendirikan lagi. Jadi saya rasa cuma aku nggak tahu juga apa yang mau ngomong ya, kita harus paham sendirilah. Memang itu politik ya, makanya sudah kita selesaikan itu biar yang ahli-ahli politik saja. Kembali lagi kepada kita, itu rata-rata sukses story dari anak-anak yang alumni itu mungkin bisa kasih informasi. Kalau sukses story itu banyak, contohnya saya sendiri. Saya juga ex-Taiwan, saya di 16 tahun di Taiwan. Sukses ya lumayan, saya bisa jadi asistennya Pak Menteri Pak Dahlan Iskan, karena mungkin kalian berbahasa Mandarin, tamatan Ini kan luar negeri. kembarannya. Ada yang bilang saya ini kembarannya Dahlan Iskan. Ya, aku jadi asisten. Ya, terus anak-anak lain seperti kalau Anda tanya sama saya pribadi, kita kan Pak Dahlan Iskan itu punya yayasan. Nah, kalau Anda tanya bagaimana sukses story
hilang enggak? Oh enggak, tersimpan. Oh. Enggak, saya buat. Oh masih merekam. Oke. Jadi saya rasa kalau saya ajak ayo ke Taiwan, terus lambemu, emangnya ke Taiwan nggak pakai modal? Ya, kalau dulu nggak. Dengan program intens, Anda ngomong lambemu, piye, uang tiket tak tak bayarin, visa no tak bayarin, sampai sono sekolahnya gratis, masih kasih makan gratis. Terus apa? Terus kalau umpamanya, Pak, duit 5,5 juta itu enggak cukup ya wis, kamu kerja restoran yang part time job itu, cari-cari uang sampingan, beres. Cari uang sampingan aja bisa dapat 10 juta sebulan. Asramanya dapat ya? Asrama dapat, asrama dan makan itu dikasih uang 5,5 juta. Kita yang spare asrama. Oh, jadi kita tidak dapat tapi dikasih uang itu 5,5 itu tinggal dan makan. Iya, dan makan. Ya. Jadi saya rasa apa yang harus kita pikirkan gitu. Jadi tidak boleh ngomong lambemu ngomong toh emangnya siapa bapakmu mau bayar? Iya tak bayarin sekarang. Ya Anda keluar duit ya keluar tapi tinggal dikit kayak mungkin tes darah, bikin paspor tuh uang 2-3 juta saja kita bisa dapat sebulan 20 juta masih apa Anda masih care about 1-2 juta 3-4 juta itu. Saya punya program tiba-tiba. Visiting aja di sana ya untuk kuliah umum ya. Nanti mungkin ini dia ulang lagi nggak apa-apa sudah kita akan lakukan konkretnya tapi ini sudah saya